Syarikalah al-khaliqul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Terima kasih kepada Bapak Surata, Bapak Agus dan seluruh yang hadir di rumahnya Pak Haji Sunarto yang telah memberikan waktu pada saya. Mohon maaf sebelumnya saya baru hadir pada kesempatan ini. Memang kebetulan juga pas ada pertemuan kadang lupa karena kegiatan seperti hari ini juga tadi hari bermuhammadiyah di Pasio, saya izin sebentar nanti juga ada kondangan. Seringkali hari Ahad itu kita banyak beberapa kegiatan sehingga cepatnya ikhlasnya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa kemudian sholat dan salam semua selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajak kita umat manusia seluruh dunia untuk mengikuti risalah. Ibu dan bapak yang saya hormati, mohon maaf juga untuk pertemuan yang akan datang sudah belum ya? Ya, alhamdulillah bisa ya. Bergendak. Bulan berarti bulan 30 ini bulan apa? Januari ya. Januari Tahun baru ya. Mudah-mudahan ya. Insya Allah saya berundang nanti di bulan Januari di tempat kami di Bina Dwi Utama Kalisakti. Alhamdulillah. Saya ini bukan guru agama, bukan pendakwah. Di Pak Agus ngisi gitu. Jadi harus ada pelajaran karena memang benar kalau sobat jadi kita sama-sama saling mengingatkan dan mohon maaf kalau saya berbicara di sini bukan berarti saya lebih pintar gitu, Pak, karena di sini semua pintar-pintar semua. Ya, ini saya hanya guru PK yang mungkin biasa-biasa saja. Dan mohon maaf kalau misalkan ada hal yang kurang pas ya mohon dimaafkan. Ibu dan bapak yang saya hormati, ada sesuatu yang kita dapatkan ketika apalagi kalau kita sholat Jumat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Biasanya begitu. Dan juga dalam mana ini? Waalaikumsalam. Monggo. Mau di atas apa di bawah, Bapak? Di atas saja. Monggo, Ibu. Bersama Bu Gunawan, monggo. Monggo. Ibu Bina, monggo. Monggo. Mau di atas apa di bawah? Terserah. Sorry. Monggo, Ibu. Di bawah saja, Bapak, yakin. Kursi masih banyak. Nah, di atas bawah sini nggak apa-apa, di atas sini bisa. Di atas saja. Kita teruskan. Tadi sebutkan surat Ali Imran itu ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang terjemahannya kira-kira begini. Baik orang-orang yang beriman
beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ini sering disebutkan ketika khutbah, imam berkhutbah, atau ketika dalam tausiah ini sering disebutkan demikian. Kita mari belajar paham tentang hal ini. Mengapa kita sudah beriman disuruh bertakwa, dan takwanya itu juga bersungguh-sungguh bertakwa. Ini yang menjadi masalah sebenarnya kita. Karena ada hal yang bagi kita, kadang-kadang kita beragama Islam, tapi kita kadang-kadang tidak paham tentang apa yang kita tidak paham tentang Islam itu sendiri. Mari kita belajar bareng-bareng. Karena ada suatu surat, ada ayat dalam Al-Quran ini disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim walladzi yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilat annahum ila rabbihim raji'un. Artinya begini, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Kemudian kata wajilatun itu rasa takut. Jadi hati orang-orang itu yang dia beribadah tetapi dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Aisyah ketika itu bertanya kepada Rasul, ya Rasul, maksud dari ayat ini seperti apa? Kenapa mereka pada takut? Apakah mereka suka bermaksiat, suka zina, dan sebagainya? Rasul menjawab, la ya bintu Siddiq, kepada Aisyah. Aisyah itu anaknya Abu Bakar Siddiq. Alladzina yasumuna wa yusalluna wa yastasaddiqun. Tidak wahai binti Siddiq, akan tetapi mereka rajin puasa, sholat, dan bersedekah. Yang hebat di situ, mereka para sahabat itu orang yang dekat dengan Rasul, orang yang mestinya mereka lebih baik ibadahnya, keimanannya juga lebih baik daripada kita, para sahabat ini. Tapi mereka takut ketika mereka beribadah, atau keimanan mereka takut. Takutnya itu karena barangkali ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka alimnya luar biasa, banyak yang hafal Quran. Mungkin ibadahnya kita banyak yang salah, sholat tahajudnya setiap malam, baca Qurannya hafal banyak, kemudian sedekahnya luar biasa, kemudian puasa sambil wajib, puasa Senin Kemisnya dan sebagainya, itu lebih baik dari kita. Tapi mereka masih takut akan keimanan, akan amal yang mereka diterima oleh Allah atau tidak. Padahal orang lebih baik daripada kita. Oleh karena itu, ini menjadikan pembelajaran sebenarnya bagi kita bahwa sebenarnya kita beriman, berislam itu seperti apa. Mereka yang luar biasa saja masih takut pada Allah SWT. Karena tidak ada jaminan kita bisa semua sholat kita diterima oleh Allah. Apalagi ada surat lagi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Ini karena ada tambahan ayat ini yang membuat kita sebenarnya Allah itu menerima enggak sih amalan kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita.
Ini yang perlu pada diri kita, saya dan panjenengan semua untuk sering-sering taubat, istighfar, muhasabah tentang diri kita. Karena umumnya sudah usia 60 tahun. Sudah 60 tahun. Ya mungkin ada yang di bawah 60 tahun tapi paling 1-2. Sudah lebih banyak bau tanahnya begitu ya. Jadi kita perlu banyak sedikit banyak kita sering muhasabah tentang amaliyah kita, keimanan kita. Ya itu kembali kepada diri kita masing-masing. Kita sholat gimana? Contoh misalkan tentang sholat, kewajiban kita yang nanti yang akan hisab pertama kali adalah sholat. Sholat ini sudah seperti apa? Apakah kita paham dengan sholat yang bacaan yang sholat yang kita lakukan, yang kita baca di setiap sholat ini? Sebenarnya sebaiknya semakin tua itu kita semakin paham tentang sholat kita, bacaan sholat kita. Jangan sampai kita membaca, kita tidak tahu apa yang kita baca. Karena bisa jadi kita dianggap lalai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita tidak tahu apa yang kita baca. Karena kita tidak tahu berarti kita tidak memahami, dan kalau tidak memahami berarti kita tidak paham, kita tidak membekas dalam hati kita. Sholat yang nanti pertama kali dihisab itu mestinya kita perhatikan, karena ada sholat taraweh 23 rakaat hanya 8 menit. Kan ada ya, itu bacanya seperti apa? Padahal belum tentu mereka paham tentang Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin dan seterusnya. Karena kita banyak yang tidak paham mungkin. Padahal itu kalau kita paham betul, itu bisa merusak dalam hati kita tentang bacaan. Sehingga sebaiknya kita kalau dalam sholat juga berusaha untuk memahami betul, apalagi Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu, kalau sholat itu tidak membaca Al-Fatihah, itu tidak sah sholatnya. Apalagi di setiap rakaat itu ketika kita berdiri kita membaca Al-Fatihah. Berarti kita harus paham betul tentang sholat, tentang sholat Al-Fatihah. Jangan sampai kita sama sekali tidak tahu. Paling tidak minimal terjemahnya. Kalau bisa lebih dari itu, kita baca tafsir tentang Al-Fatihah. Karena hal-hal yang sedemikian kadang-kadang kita tidak memperhatikan. Yang penting saya sudah baca, sehingga kadang-kadang saya lihat baca cepat sekali. Kalau kita tidak paham tentang apa yang kita baca, sama dengan anak-anak kecil yang sholat itu kemudian guyon, ngobrol sendiri, sama kan mereka juga tidak paham. Berarti kita harus patuh. Ya, mari monggo belajar di rumah juga bisa, di mana saja bisa tentang masalah sholat ini. Karena menentukan kita sejauh mana kita nanti di yaumil kiamat, di yaumil akhir, di penghisaban itu kita akan ditanya tentang sholat kita. Yang pertama demikian, kalau sholatnya bagus, semuanya bagus. Ini dalam hadis Tabrani demikian. Kalau sholatnya jelek, tentunya lainnya juga jelek. Ini yang perlu kita pahamkan pada diri kita masing-masing, saya dan kalian semua tentang sholat. Hingga apalagi Al-Fatihah itu kan disebut umul kitab. Semua yang ada dalam Al-Quran itu ada di intinya pada Al-Fatihah.
Kadang-kadang ada tambahan kalau ada orang yang meninggal kemudian kita kirim pahala dengan akhirat, ada yang seperti itu. Itu karena memang isinya luar biasa tentang apa. Mudah-mudahan ini menjadi untuk kita bermuhasabah tentang sholat kita, tentang bacaan sholat kita. Setelah baca Al-Fatihah tentunya baca yang lain itu sudah jelas. Baca yang gampang, yang bisa. Tapi paling tidak kita paham. Yang penting kita paham tentang bacaan sholat. Ibu dan Bapak yang saya hormati, karena memang ini hal yang pertama saya datang ke sini, ya ini sekedar perkenalan untuk saya, dan mohon maaf kalau ya demikian saja karena memang hal itu belum mudah-mudahan bisa dilanjut di lain kami, dan mudah-mudahan nanti bulan Januari bisa ditempatkan di saya gitu Pak Agus ya, Pak Atai, bulan Januari di Bina Kriya Utama. Terima kasih, mohon maaf yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.